Yang hadir malam hari ini tanpa terkecuali para santri, para jamaah, orang-orang tua saya yang memang selalu rutin tiap malam Jumat zikir, bacaan hijab, atik, maulid, dilanjut dengan kajian kitab Al-Hikam daripada Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, dan juga zikir Ahmad Rufai dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan yang istiqomah dan yang baru datang Allah berikan keberkahan dunia dan akhiratnya. Yang hajat yang diinginkan, baik yang terucap dalam lisannya, dalam hatinya, dalam pikirannya, baik yang untuk hari ini, masa depannya, seluruhnya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijaga Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, berkah selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat dan salam yang selalu tercurah limpahkan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya mengatakan, mata maradatil waradati ilahiyatu alaika hadamatil awaidi alaika innal muluka ila dakhulu qaryatan afsaluha. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan, mata waradatil waridatu ilahiyatu alaika hadamatil awaidatu alaika innal muluk idza dakhulu qaryatan afsaluha. Dikatakan di dalam kitab ini, ketika karunia Allah mendatangimu, maka kebiasaan-kebiasaan yang ada padamu akan lenyap, seperti bunyi firman Allah, sebagaimana perumpamaan apabila raja-raja memasuki suatu negeri, tentu mereka akan membinasakannya. Karunia dan rahmat Allah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Allah banyak memberikan karunia kenikmatan kepada setiap manusia. Makanya dalam kajian yang sebelumnya, Allah tidak perlu kita minta untuk memberikan rezeki bagi diri kita, karena setiap manusia yang dilahirkan itu pasti akan sepaket dengan rezeki yang dimiliki dengannya. Maka dalam kitab Al-Hikam dikatakan, jangan kamu meminta rezeki dari Allah, karena seakan-akan Allah ini nggak memberikan rezeki. Tapi mintalah rezeki kepada Allah karunia dengan keberkahan. Kalau meminta rezeki, ditambahkan di ujungnya, ya Allah saya minta rezeki dengan penuh berkah. Ada orang yang nggak minta rezeki, tetap akan mendapatkan haknya. Karena setiap hamba yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini, itu sudah sepaket dengan apa yang akan dia miliki dalam dunianya, hidupnya, matinya, rezekinya. Bahkan kata Nabi Sayyidina Muhammad SAW, tidak akan wafat seorang hamba kecuali telah Allah cukupkan segala apapun kebutuhan rezekinya. Ada orang yang tertabrak belum meninggal dunia karena emang masih punya hak dalam dunia dan hidup. Masih ada rezeki yang belum sempurna yang Allah berikan kepada dirinya. Kalau semua sudah sempurna, maka orang akan telah meninggal dunia. Allah berikan karunia akan membinasakan apapun di hadapannya. Karunia Allah sangat banyak. Makna binasa itu adalah apa? Terkadang kita menganggap rezeki yang Allah berikan ini
sebuah kenikmatan yang besar. Bisa jadi kenikmatan yang kita miliki adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah saja seseorang yang belum memiliki pekerjaan, dia minta doa sama Allah diberikan karunia pekerjaan. Akhirnya apa? Dia meninggalkan doa tersebut. Dia tidak lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang tadinya sebelum dia punya pekerjaan, dia berzikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pengen punya usaha, dia berdoa minta sama Allah sampai mengeluarkan air matanya. Ya Rabb, berikan saya pekerjaan usaha. Ya Rabb, berikan saya kemampuan untuk memiliki rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang bisa saya manfaatkan untuk berbagi pada orang lain. Allah berikan karunia tersebut, dan karunia itu bisa membinasakan apa yang dihadapannya. Dia lupa dengan janjinya, dia lupa dengan kebiasaan zikirnya, dia lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikhawatirkan sebagaimana raja. Tatkala raja masuk ke seorang negeri, suatu negeri, maka terkadang raja-raja ini, orang penguasa ini akan membinasakan isi negeri tersebut. Dia menguasainya tanpa bersembunyi. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki nikmat yang banyak, dan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang Allah berikan ini sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya nikmat Allah ini banyak. Nikmat yang Allah berikan ini enggak terhitung. Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Kalau ada seorang santri yang kepingin menghitung nikmat Allah, tidak bakal bisa dihitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita bicara nikmat itu mungkin hanyalah dunia semata, contoh kemewahan, uang yang berlimpah, kekayaan yang kita miliki, aset, mobil, tanah, dan lain sebagainya. Kita lupa ada rezeki yang sangat luar biasa tanpa kita minta. Nafas yang Allah berikan, tak pernah kita minta sama Allah, ya Rabb, berikan kami nafas pagi ini. Nah, sebelum kau minta, bangun tidur sudah bisa bernafas dengan enak, bernafasnya dengan nikmat, bernafas dengan mudah. Lihat, banyak orang di akhir zaman nafas yang gratis menjadi sangat mahal. Oksigen susah dicari di mana-mana. Salah satunya, jangan sampai kita menemui penyakit seperti itu. Perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, karunia nikmat bukan hanya kekayaan, kemewahan, aset yang melimpah, tapi bersyukurlah dengan apa yang telah kita miliki. Ini adalah nikmat karunia terbesar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya adalah apa? Nikmat bisa kumpul dalam riungan majelis zikir. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Karena majelis zikir ini adalah majelis yang dicintai Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Sahabat pernah bertanya, ya Rasul, adakah taman-taman surga yang di dunia ini bisa aku dapati, bisa aku jumpai ya Nabi Muhammad SAW? Apa jawab Rasulullah SAW? Ada. Tatkala kau melewati taman-taman surga, mampirlah, karena itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Yang mana taman surga ya Rasulullah? Majlis zikir dan majlis ilmu. Malam hari ini kita berzikir, ini adalah bagian daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarul mar'u ma'a man ahab. Karena nanti orang akan dikumpulkan kembali kepada siapa yang ia cintai sewaktu di dunia. Kalau kita cinta majlis ilmu, cinta majlis zikir, Pak, insya Allah nanti di hari kiamat Allah akan kumpulkan kembali kita bersama orang-orang saleh, para ulama, para mujahid, para sahabat yang sampai kepada kumpulan kita kepada Rasulullah SAW. Sallu ala Muhammad. Hadirin sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah katakan, inna a'tainakal kautsar. Nikmat Allah sangatlah banyak. Lalu apa kata Allah? Fasholli li rabbika. Tunaikan salatmu untuk Tuhanmu. Sudah diberikan banyak rezeki, tunaikan perintah salat.
Sebab Allah hidupkan kita bukan untuk mencari nafkah semata, namun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun untuk mencari rezeki, niatkan rezeki itu untuk ibadah, gemar untuk ibadah, ringan untuk ibadah, enteng dibawa ibadah, gampang dibawa bersedekah, maka itu kenikmatan yang sesungguhnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin juga manusia sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha masih dalam 3 hari tasyrik, haram untuk berpuasa. Di hari ini masih ada orang yang menyembelih hewan kurban sampai besok hari 10, 11, 12, bahkan 11, 12, 13, besok hari ke-13. Sebenarnya hari ini masih takbiran, Kak. Takbiran Idul Adha itu 3 hari. Tapi anehnya zaman sekarang nyata sesuai hadis Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, safnya sudah mulai renggang, orang sudah mulai takut untuk ibadah berjamaah, sholat Idnya sudah mulai sepi, bahkan takbiran hanya hari pertama, padahal Idul Adha takbiran itu sampai 3 hari, besok masih takbiran, begitu asar sudah selesai. Allah katakan dalam Al-Quran, setelah nikmat yang aku berikan telah banyak, sholat. Setelah sholat, wanhar, berkurban. Apa makna kurban? Mengorbankan, memberikan yang kita punya, rezeki yang kita telah dapati, hewan yang telah kita beli, bahkan kita pelihara hewan tersebut, bahkan kita rawat hewan tersebut, dipotong, disembelih, bagikan dagingnya untuk masyarakat. Apa konsep Islam dalam hal ini? Allah kepingin jadilah hamba-hamba Allah yang beriman, tidak hanya tunaikan sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hablum minan nas, berbagi untuk sesama, karena di akhirnya khairun nas anfa'uhum, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Zikir ini pun sama, tidak hanya kita mendoakan untuk diri kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, tetangga kita, minal muslimin wal muslimat, seluruh umat muslim di dunia, kita doakan malam hari ini mudah-mudahan wabah corona ini cepat berlalu dari negeri kita. Mudah-mudahan Allah ganti dengan keberkahan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Orang tua yang di rumah Allah jaga, Allah berikan kesehatan afiat. Rezeki orang-orang tua kita yang diberikan untuk anak-anaknya yang ngaji, yang mondok di pesantren ini, mudah-mudahan seluruhnya diganti berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang telah meninggal dunia, ayah dan ibu kita yang telah meninggal dunia, Allah berikan kuburnya roboh min riyadil jannah. Allah berikan nur cahaya dari Muhammad SAW yang masih hidup, Allah berikan kesehatan afiat panjang umurnya, amin Allahumma amin ya rabbal. Sahabat dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saja kajian malam hari ini intinya apa? Bersyukur dengan karunia Allah, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta menjadi orang yang kaya, yang dermawan, yang enteng dalam ibadah, gampang bersedekah. Itu nikmat, insya Allah.